Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Jadi, ikutin video ini sampai akhir ya. Sebelum itu, perkenalkan aku Safani Sheila Rehana, mahasiswi PGSD UNS Kebumen dengan NIM K7324046. Selamat menyaksikan! Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai pandangan. Yang pertama, Soekarno pada tahun 1981 menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang didasarkan pada pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum, prinsip mayoritas, dan pemilihan umum yang bebas. Frans Magnisuseno juga mengidentifikasi 5 ciri utama negara demokrasi, yaitu negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan jaminan terhadap hak-hak demokratis. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah pendapat dari Mas Wadi Rauf pada tahun 1997 mengemukakan bahwa demokrasi memiliki dua prinsip utama. Yang pertama ada kebebasan atau persamaan, dan yang kedua kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama ada kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah fondasi demokrasi yang memungkinkan individu untuk berusaha dan berpendapat tanpa batasan dari penguasa. Ini berarti bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Kebebasan ini juga mencakup pembatasan kekuasaan penguasa politik agar tidak mengekang hak-hak individu. Dalam konteks ini, demokrasi berfungsi sebagai sistem yang melindungi kebebasan warganya dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan setara dalam pemerintah. Prinsip demokrasi yang kedua ada kedaulatan rakyat. Pada sisi lain, kedaulatan rakyat menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Dengan demikian, ada dua hal penting yang dicapai. Pertama, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan kedua, memastikan kepentingan rakyat terjamin dalam pemerintahan. Konsep ini juga menekankan pentingnya pengawasan oleh rakyat terhadap penguasa. Karena tanpa kontrol tersebut ada risiko bahwa kebijakan tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi korupsi. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi yang dikembangkan oleh David Betham berfokus pada dua faktor utama, kontrol populer dan kesetaraan politik. Kontrol populer mencerminkan hak masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sementara kesetaraan politik menegaskan bahwa setiap individu memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan yang mempengaruhi keputusan kolektif. Nah, teman-teman, ternyata kerangka kerja yang dikembangkan oleh David Betham itu terdiri dari 3 komponen utama. Komponen pertama, kerangka hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin, mencakup akses pada keadilan, supremasi hukum, kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Komponen ini memiliki dua tema, yaitu kewarganegaraan yang setara dan juga hak-hak sipil serta politik. Komponen kedua, institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Ini meliputi pemilu bebas dan adil, partai politik demokratis, hubungan sipil militer, transparansi pemerintahan, supremasi hukum, dan desentralisasi. Komponen ketiga, masyarakat demokratis atau sipil mencakup media independen dan bebas serta partisipasi populer dalam proses politik untuk mendorong responsivitas pemerintah terhadap opini publik. Setiap tema dilengkapi indikator penilaian berdasarkan dimensi legal, institusional, dan juga kinerja untuk mengukur efektivitas demokrasi. Oke teman-teman, tadi adalah pembahasan tentang prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Tidak terasa ya, ternyata kita sudah ada di ujung video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lain. Bye-bye!